Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian hari ini sehat semua? Sehat. Alhamdulillah sehat. Tetap semangat ikuti pembelajaran saya. Supaya di pertemuan ini kita semangat memulai pelajaran, saya akan ada ice breaking dulu sebentar. Kalian nanti menirukan saya ya. Jadi pakai tepuk tangan. Tepuk semangat. Asik-asik. Yes. Bisa nggak? Mana semangatnya? Tepuk semangat. Asik, yes. Coba tetap semangat ya. Yang hari ini ya. Ya, kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita melanjutkan materi subbab selanjutnya. Berkaitan masih ada kaitannya dengan permintaan dan penawaran. Di pertemuan sebelumnya, permintaan dan penawaran itu berkaitan dengan konsumen ya. Dalam hal ini konsumen dan produsen ya. Ketika mereka berinteraksi di pasar, itu terjadi kesepakatan dalam bentuk harga. Nah, yang akan kita bahas kali ini berkaitan dengan harga keseimbangan. Gitu ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah nanti kita berdiskusi, kalian mampu menentukan apa itu keseimbangan pasar dengan tepat. Kemudian setelah berdiskusi, kalian dapat membandingkan keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak dengan tepat. Kemudian yang ketiga, kalian juga dapat membandingkan keseimbangan pasar sebelum dan sesudah subsidi dengan tepat. Ada yang tahu atau ada yang masih ingat tadi saya menyebutkan keseimbangan pasar itu terjadi karena apa ya? Penawaran. Ya? Permintaan dan penawaran. Iya, betul. Nah, ini kita lihat di sini ada data tabel permintaan dan penawaran beras. Nah, ketika terjadi pertemuan antara permintaan dan penawaran, di mana di sini pada tingkat harga tertentu dan permintaan dan penawaran, keseimbangan itu terjadi ketika permintaan sama dengan penawaran, atau jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan, atau harga permintaan sama dengan harga penawaran. Bagaimana pengaruhnya terhadap fungsi ya? Pengenaan pajak dan subsidi itu hanya berpengaruh pada sisi penawaran saja atau supply. Ya, pada PS atau QS saja. Selanjutnya, keseimbangan pasar setelah subsidi. Tadi dinyatakan dengan adanya subsidi, harganya menjadi murah, jumlahnya menjadi bertambah, ya kan? Sehingga yang berubah di sini adalah P dari sisi supply atau penawaran dan Q dari sisi supply. Soal keseimbangan pasar setelah pajak, ada fungsi dari sisi permintaan QD sama dengan 600 min 2P dan sisi penawaran QS sama dengan min 400 plus 3P. Terhadap barang ini dikenakan pajak 100. Maka besarnya keseimbangan setelah pajak adalah soal keseimbangan pasar setelah subsidi. Jadi, ya, silakan disiapkan. Setelah ini kita akan melakukan diskusi kelompok. Saya akan membagi kalian dalam room di Zoom. Jadi saya akan bagi sesuai dengan nama kelompok yang ada pada profil kalian ya kan. Kemarin sudah semua? Apakah sudah memberi nomor kelompok di depan nama kalian? Sudah ya, saya lihat. Ya. Kemudian siapkan bahan ajar ataupun sumber belajar yang lain untuk mendukung kegiatan diskusi kelompok hari ini. Silahkan nanti ketua kelompok membagi tugas kelompok masing-masing. Sebenarnya ini ada 3 soal, tapi untuk menghemat waktu, saya minta kelompok 1 dan 2 membahas nomor 1, kelompok 3 dan 4 membahas nomor 2, kemudian kelompok 5 dan 6 membahas nomor 3. Nah, silahkan dibuka LKPD yang ada di Google Classroom. Apakah sudah dibuka? Silahkan dibuka. Itu LKPD itu menjadi soal untuk bahan diskusi kalian. Nanti di akhir kalian akan mengunggah
hasil diskusi dari nomor 1 sampai dengan nomor 3 pada Google Classroom masing-masing. Kelompok 3 sudah paham dengan tugasnya? Apakah sudah paham dengan tugasnya? Kalau ada yang ditanyakan, sudah dibagi tugas kelompoknya? Ya, silakan didiskusikan ya. Yang nomor 2 itu kan, Miss? Ya, yang di kelompok kalian nomor 2. Iya, Miss. Saya mengunjungi kelompok lain dulu. Ya. Kita lanjutkan. Tadi Gangga, yang nomor 2, apakah bisa di-share screen jawabannya atau mungkin disampaikan hasil dari nomor 2? Saya sampaikan aja, Miss. Ya, silahkan. Jadi keseimbangan pasar PD sama dengan PS 50 dikurangi 2Q sama dengan min 20 ditambah 2Q sama dengan negatif 4Q sama dengan min 70, Q sama dengan 17,5. Ya, betul. Jika Q sama dengan 17,5, maka P 50 dikurangi 2, P sama dengan 15. Ya, betul sekali. Sehingga keseimbangan pasarnya pada Q 17,5 dan P-nya tadi berapa? 15. Iya, betul sekali. Untuk kelompok 4 ya, apakah setuju dengan jawaban kelompok 3? Setuju. Sudah menyelesaikan materi, kita akan laksanakan kuisis ya. Saya akan share screen, silahkan dipersiapkan HP-nya, disiapkan HP-nya. Ya, nomor 1 Naila, Gangga, Farel, kemudian Gangga. Ya, yang lainnya, ya. Yang lainnya tetap semangat. Tibalah kita pada kesimpulan hari ini, ya kan? Apa yang sudah kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Silakan disampaikan. Apa yang sudah kalian pelajari pada materi hari ini? Gangga mungkin bisa menyampaikan? Atau Maita, Stephen, Leon Fahri mungkin? Barang. Ya, gimana Stephen? Bisa diulang? Permintaan, jumlah barang, penawaran, Ya. penawaran dan permintaan. Oh, adanya harga. Jumlah barang dan untuk- harga barang. Ya, harga terbentuk karena adanya kesepakatan dari sisi permintaan maupun penawaran. Keseimbangan harga terjadi ketika harga dan jumlah bagaimana? Apa? Sama ya. Sama. Ya, sama. Jadi harga pada sisi permintaan sama dengan harga pada sisi penawaran. Jumlah pada sisi permintaan sama dengan jumlah pada sisi penawaran. Kemudian bagaimana pengaruh pajak terhadap harga dan jumlah? Adanya pajak menyebabkan harganya naik atau turun? Naik, betul Adi Zainal. Kemudian ketika harga naik menyebabkan jumlahnya bagaimana? Kalau ada pajak? Turun. Ya kan? Karena pajak itu kan menyebabkan harga naik sehingga menyebabkan jumlahnya turun. Jumlah dari sisi permintaan maupun penawaran mengalami penurunan. Kemudian subsidi itu kan bantuan pemerintah ya yang diberikan sehingga menyebabkan harga itu menjadi turun. Dengan adanya subsidi menyebabkan harga turun, maka jumlah yang diminta maupun yang ditawarkan bagaimana? Naik atau turun? Naik, betul sekali. Ya, bagus, terima kasih. Hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran keseimbangan harga. Silakan kalian melanjutkan tugas tadi setiap anak untuk mengumpulkan atau menyerahkan tugasnya ya. Walaupun tadi tugas kelompok, tapi setiap anak harus tetap mengerjakan tugasnya pada Google Classroom. Dengan batas waktu pengumpulan tugas adalah hari ini pukul 21.00. Ya, nanti kita akan berjumpa kembali dengan materi yang lebih menarik lagi, yaitu tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Ya.
Saya akhiri saja. Terima kasih atas partisipasinya. Kalian sudah bagus melaksanakan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.